saya Dewalantika dengan NIM 1221809. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Big M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Big M. Nah, metode Big M adalah metode penyelesaian program linear menggunakan simplex yang melibatkan variabel buatan atau artificial variable. Nah, teknik ini digunakan ketika fungsi kendala tidak dapat langsung diubah menjadi bentuk standar. Misalnya ketika kendala berupa lebih dari sama dengan atau sama dengan. Nah, pada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel select, maka ditambahkan variabel buatan dan juga mengakibatkan penambahan variabel buatan pada fungsi tujuan. Nah, selanjutnya ada ketentuan penambahan M. Nah, pertama itu adalah jika fungsi tujuan maksimasi, maka variabel buatannya memiliki koefisien plus M. Nah, jika fungsi tujuan minimasi, maka variabel buatan memiliki koefisien minus M. Nah, nilai M ini adalah bilangan sangat besar secara teori, digunakan untuk menghukum atau solusi yang melibatkan variabel buatan, sehingga metode akan mencari solusi yang menghindari variabel buatan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari metode Big M. Dalam metode ini kita berusaha menghilangkan pengaruh variabel buatan dari fungsi tujuan. Artinya variabel buatan harus bernilai 0. Maka kita menghilangkan ini akan harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena sebenarnya tidak ada dalam dunia nyata. Dengan kata lain, variabel ini hanya alat bantu sementara agar kita bisa memulai algoritma simplex. Nah, selanjutnya cara memaksa variabel buatan 0 pada solusi optimal. Nah, yang pertama itu adalah kurangkan fungsi tujuan dengan fungsi kendala, di mana fungsi tujuan dikurangi dengan fungsi kendala yang mengandung variabel buatan, sehingga koefisien M pada fungsi tujuan menjadi 0. Selanjutnya, substitusi variabel buatan pada fungsi tujuan dengan nilai yang diperoleh dan fungsi kendala yang mengandung variabel buatan. Nah, catatan jika pada solusi akhir nilai variabel buatan tidak 0, maka solusi tidak layak. Nah, jika semua variabel buatan sama dengan 0, maka solusi layak dan optimal. Jika tidak bisa diamprovekan lagi. Nah, metode Big M sangat berguna ketika model linear memiliki kendala atau sama dengan yang membuat metode simplex biasa tidak langsung bisa digunakan. Baiklah, saya Wira Rahmadani akan menjelaskan tentang prinsip perubahan pada penyelesaian metode simplex. Nah, di sini saat kita ingin mengubah model matematika menjadi bentuk standar untuk diselesaikan dengan metode simplex, ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan, tergantung pada tanda fungsi kendalanya. Di sini yang pertama, jika fungsi kendala bertanda kurang dari sama dengan, tambahkan ruas kiri dengan variabel select. Yang kedua, jika fungsi kendala bertanda sama dengan, tambahkan ruas kiri satu variabel tambahan berupa variabel buatan, variabel dummy atau meaningless. Yang ketiga, jika fungsi kendala bertanda lebih besar sama dengan, kurangkan ruas kiri dengan variabel surplus dengan tambahkan juga ruas kiri variabel buatan. Selanjutnya, koefisien variabel tambahan pada fungsi tujuan untuk variabel tambahan berupa yang pertama select bernilai 0 untuk kasus maksimisasi atau minimisasi. Yang kedua, surplus bernilai 0 untuk kasus maksimisasi atau minimisasi. Yang ketiga, artificial bernilai negatif M untuk maksimasi dan bernilai positif M untuk minimasi.
Untuk merangkum semua itu bisa dilihat pada tabel ringkasan perubahan penyelesaian simplex ini ya. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal menyelesaikan suatu permasalahan minimalisasi menggunakan metode simplex dengan bilangan besar M atau metode simplex big M. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada satu masalah, ada suatu fungsi masalah yaitu Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Dan di sini ada 3 fungsi kendala. Yang pertama ada 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. Lalu fungsi kendala yang kedua ada 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. Dan untuk x1, untuk fungsi kendala yang ketiga itu x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 4. Dan untuk x1 dan x2 nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini langkah yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita harus menambahkan variabel buatan dan variabel big M. Untuk kendala persamaan sama dengan dan persamaan lebih besar dari sama dengan, kita akan menambahkan variabel buatan berupa R1 dan R2 dengan koefisiennya ditambah M pada fungsi tujuan. Nah, tadi karena kita telah menambahkan variabel buatan, maka persamaan yang awalnya lebih besar dari sama dengan, kita ubah menjadi sama dengan mengurangkan sub plus variabel S2 dan menambahkan R2. Nah, ini pada fungsi kendala lebih besar dari sama dengan, kita mengurangkan surplus variabel S2 dan kita menambahkan dengan R2. Jadilah pada fungsi yang pertama di sini ada 3x1 ditambah x2 ditambah R1. Karena tadi kita menambahkan variabel buatannya itu R1. Dan di sini 4x1 ditambah 3x2 dikurang s2 ditambah r2 sama dengan 6. Dan untuk fungsi yang ketiga, x1 tambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita bentuk tabel simplex. Kita bentuk tabel simplex seperti ini dengan basis di sini ada R1, R2, S3. Di sini pada tabel vertikal ada X1, X2, R1, R2, S2 dan S3. Dan pada sisi sebelah kanan kita simpan solusi. Nah, di sini kita dapat menentukan tabel dan kolom pivot seperti yang sudah kita ketahui. Nah, pada tabel dan kolom pivot jika sudah diketahui, maka kita bisa melakukan iterasi simplex pada tabel simplex awal, sehingga dapatlah setelah kita iterasikan di sini untuk iterasi simplex diperoleh nilai untuk R1 itu ada 1, 1/3, 0, 1/3, 0, 0, dan 1. Dan untuk R2 itu ada 0, 5/3, negatif 1, negatif 4/3, 1, 0, dan 2. Nah, dan untuk S3 nya ada 0, 5/3, 0, 1, negatif 1/3, 0, 1, dan 3. Dan untuk nilai Z nya pada fungsi tujuan itu ada 0, negatif 5/3 ditambah 5/3 M, M, negatif 4/3 ditambah 7/3 M, 0, 0, negatif 4 dikurang 2 M. Nah, pada tabel sebelumnya, iterasi yang pertama yang kita lakukan setelah tabel simplex awal, sekarang kita masuk ke tabel akhir.
karena pada tabel ini setelah melakukan iterasi kita mendapatkan solusi optimal dari fungsi tujuan fungsi tujuan atau fungsi minimum pada permasalahan di atas. Nah, di sini untuk X1-nya, untuk X1 itu ada 1, 0, 1/5, 3/5, negatif 1/5, 0, dan 3/5. Dan untuk X2-nya itu ada 0, 1, negatif 3/5, negatif 4/5, 3/5, 0, dan 6/5. Nah, karena pada tabel kolom Z ini nilainya sudah 0, tidak ada nilai negatif, maka kita lihat solusinya di sini. Pada X1 itu solusinya adalah 3/5. Nah, untuk X1 solusinya adalah 3/5. Dan kita lihat pada baris X2 di sini 1, maka solusinya adalah 6/5. Maka di sini solusi untuk nilai X2 adalah 6/5. Nah, untuk nilai minimum dapat kita masukkan pada nilai Z. Sebelumnya Z itu adalah fungsi Z atau Z minimum itu adalah Z sama dengan 4 X1 ditambah X2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai X1-nya adalah 3/5 ditambah X2-nya 6/5. 4 dikali 3 12, jadi 12/5 ditambah 6/5. 12 tambah 6 sama dengan 18. Maka kita peroleh hasil untuk nilai minimum dari fungsi Z atau Z minimum itu adalah 18/5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini melalui video ini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode simplex dari bilangan besar atau big M. Masuk kepada contoh soalnya. Di sini ada maksimum Z sama dengan minus X1 ditambah 2X2 itu X1 tambah X2 lebih besar dari 2, dan minus X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 1, dan X2 kurang dari sama dengan 3, dan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Ini merupakan soalnya. Lalu kita masuk pada operasian selanjutnya, yaitu Z tambah X1 minus 2X2 tambah 0X3 tambah 0X4 tambah 0X5 minus MX6 minus MX7 sama dengan 0. Nah, lalu bawahnya X1 tambah X2 minus X3 lalu ditambah X6 sama dengan 2. Lalu X1 tambah X2 ini kurang X4 ditambah X7 sama dengan 1. Selanjutnya X2 ditambah X5 sama dengan 3. Lalu kita masuk kepada TS1. Di sini kita mendapati tabel. Di sini kita sudah operasikan di sini rumusnya. Maka kita lihat dari RHS dari yang terkecil itu 1, maka pusatnya di sini ini 0. Maka kita harus jadikan di kolom kelima di baris ketiga ini menjadi 0, dan atasnya juga menjadi 0, dan baris kelima pun harus menjadi 0. Maka dengan rumus ini maka kita dapatlah TS2 nya. TS2 lalu kita operasikan dengan rumus OB seperti ini.
R1 dipetakan R1 dikurang 1 tambah 2 M R2. Maka dari rumus-rumus ini kita dapatlah TS3 nya. Ini TS3 dengan rumus OB nya yaitu R0, R1 dan R2 nya. R0 dikurang R2 R3 dan R1 dipetakan di R1 tambah R1 dan R2 dipetakan R2. Ini dikurang R3. Maka kita dapatlah TS4 nya. Itu seperti ini tabel TS4 nya. Di Z di kolom 2 itu 1 0 0 0 dan X1 minus 1 1 0 minus 1 dan X2 0 0 1 0 dan X3 0 0 0 1 dan X4 0 1 0 0 dan X5 minus 2 1 1 1 dan X6 minus 2 minus M 0 0 0 dan X7 setengah minus M 2 3 1 dan RHS minus 6 2 3 1.